Usahakan semua jantung pisang terendam air ya pemirsa, supaya hasilnya nanti bisa putih maksimal dan tidak berubah warna. Karena kalau kita salah dalam proses memasaknya, bisa-bisa warnanya jadi merah kehitaman dan rasanya nanti akan getir. Kalau proses memasaknya benar, hasilnya akan putih bersih seperti ini ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Kali ini Mbok Jar ingin berbagi resep gimana caranya mengolah jantung pisang agar warnanya tuh tetap putih dan tidak getir rasanya. Nah, ini Mbok Jar punya jantung pisang yang gede banget ya pemirsa. Ini adalah jantung pisang batu yang biasanya itu tidak diambil buahnya dan dimanfaatkan daun pisangnya serta jantung pisangnya saja. Ini gede banget, bahkan saat diukur dengan meteran panjangnya tuh mencapai setengah meter lebih pemirsa. Gede banget kan? Nah, sekarang Mbok Jar mau memproses jantung pisang ini untuk menjadi bahan sayur maupun urap menurut selera kita masing-masing ya. Dan gimana cara memproses jantung pisang ini agar warnanya nanti tetap putih, tidak berubah warna, serta rasanya tidak getir. Nah, mari kita proses jantung pisangnya ya. Mula-mula Mbok Jar mengupas jantung pisang satu demi satu, karena ini jantung pisang utuh dan bakal buahnya itu masih kuncup, maka biasanya bakal buahnya pun ini bisa dimasak ya pemirsa. Karena jantung pisang batu itu lebih enak dibanding dengan jantung pisang yang lain, apalagi bakal buahnya seperti ini ya. Ini juga bisa dimasak layaknya manggar atau bunga kelapa yang masih muda. Untuk bahan gudeg, nah jantung pisang kelutuk atau pisang batu yang masih muda, bakal pisangnya yang masih putih seperti ini pun bisa dibikin gudeg pemirsa. Tapi tentu saja harus direbus dahulu ya, dan putik bunganya seperti ini harus diambil dahulu supaya nanti sayurnya tidak keras dan tidak terasa getir atau pahit. Kita harus telaten mengambilnya satu persatu seperti ini. Tapi bila yang menghendaki cuma memasak jantung pisangnya, bakal buah pisangnya bisa dibuang ya pemirsa. Tapi kalau misalnya ingin memasak dalam porsi besar, bakal buah pisangnya bisa disertakan. Tentu saja disiangi dulu ya, diambil putiknya seperti ini. Satu buah jantung pisang seperti ini bila dimasak komplit semuanya, jantung pisang beserta bakal buahnya sekaligus, ini bisa jadi sayur satu wajan penuh ya pemirsa. Karena ini tadi ukurannya gede banget, benar-benar gede, dan warnanya tuh masih putih ya pemirsa. Lain kalau misalnya jantung pisang kepok atau jantung pisang pipit, itu warnanya agak kemerah-merahan. Tapi kalau jantung pisang batu itu warnanya dari awal atau dari mentah itu sudah putih pemirsa. Tapi untuk mendapatkan sayur jantung pisang yang putih, tetap harus diperlakukan dengan khusus ya pemirsa, dengan trik-trik khusus agar nanti sayurnya itu tidak berwarna pucat atau berwarna merah kehitam-hitaman ya. Kalau warnanya merah kehitaman pasti sayurnya itu kurang menarik lagi pemirsa. Tapi kalau warna sayurnya putih, nanti di bumbu apa saja pasti cantik. Mau diurap, mau digudeg, mau dibikin di bumbu opor atau ditumis maupun dioseng, pasti enak deh kalau warna sayurnya tuh putih. Kenapa kita harus mengambil putik bunganya? Sebab putik bunga ini sangat keras ya pemirsa. Jadi kalau tidak diambil itu nanti sayurnya akan keras dan rasanya nanti agak sepet. Nah, setelah airnya mendidih, kita kasih sedikit garam ya pemirsa. Garam ini supaya nanti sayurnya itu tidak hambar dan tidak terasa sepet ya pemirsa. Kita segera memasukkan jantung pisangnya ya. Mula-mula bagian
bakal buahnya dulu dimasukkan. Setelah itu kita tekan begini dengan saringan penggorengan ya, atau apapun, yang penting jantung pisangnya itu bisa tenggelam ya pemirsa. Setelah dimasukkan ke air panas, sebisa mungkin jantung pisangnya itu tenggelam, jangan sampai mengambang supaya warnanya tidak berubah ya pemirsa. Nah, setelah pisang mudanya tadi agak empuk, kita masukkan jantung pisangnya ya, karena jantung pisang ini lebih mudah empuk daripada yang bakal pisangnya tadi ya pemirsa. Nah, kita tekan-tekan lagi sebisa mungkin jantung pisangnya ini keseluruhan terendam air ya pemirsa, dan lebih bagus lagi bila bisa terendam di dalam air supaya warnanya itu nanti tetap putih. Kita aduk-aduk gini terus ya sebisa mungkin supaya tenggelam. Kita bisa menaruh saringan di atasnya ya, supaya jantungnya itu tetap tenggelam. Nah, kita masak dengan api besar ya pemirsa, supaya cepat empuk dan tidak mekakon istilahnya ya. Nah, bila kita memperlakukan jantung pisang ini dengan benar, walaupun nanti sayurnya sudah matang, itu warnanya tetap cantik pemirsa, tidak berubah warna, tidak kehitam-hitaman, dan tidak pucat ya. Tidak memerlukan waktu terlalu lama untuk merebus jantung pisang ini, karena jantung pisang itu sebenarnya mudah sekali lunak ya, dan kalau sudah lunak siap ditiriskan. Habis dari atas api, kita langsung masukkan ke dalam air dingin ya pemirsa. Ini untuk mengantisipasi agar jantung pisang tidak berubah warna. Nah, kita bisa membilas airnya sekali, 2 kali, atau semau kita ya pemirsa. Tapi kalau jantung pisang batu cukup sekali aja, sekali bilas ini saja sudah bersih ya pemirsa. Dan seandainya kita mau memperkecil ukuran potongannya, kita bisa memotongnya kembali ya, menurut selera kita. Kan masing-masing orang beda-beda ya pemirsa. Ada yang menyukai potongan jantung pisangnya itu gede-gede, ada yang suka kecil-kecil atau bahkan diiris halus ya. Tapi ada juga yang suka setelah direbus seperti ini lalu diremas-remas ya hingga hancur atau halus gitu ya. Tapi kalau Mbok Jar suka yang gini aja sih, habis direbus dipotong-potong sedikit lalu siap untuk diolah. Kalau terlalu lembut atau terlalu sering dibilas, Mbok Jar takut nutrisi atau kandungan vitamin dalam jantung pisang ini akan larut atau hilang ya pemirsa. Makanya Mbok Jar tuh kalau masak ya gini aja, tinggal kita bumbui menurut selera. Bisa ditumis, dioseng, bisa juga dimasak dengan santan, dibumbu opor atau direndang. Pokoknya luwes deh ya, kalau jantung pisang tuh diapain aja nurut. Tapi kalau Mbok Jar, karena Mbok Jar tuh nggak ada banyak waktu, biasanya ditumis atau dioseng gini aja sudah cukup ya pemirsa. Dan karena ini tadi jantung pisangnya tuh berukuran jumbo, ini sepertiga bagian aja sudah jadi sayur sebanyak ini, dan sisanya ini bisa dibumbu dengan versi lain, misalnya diurap atau di bumbu rendang pun bisa, dan hasilnya pasti enak deh, enak menurut orang desa ya pemirsa. Nah, demikian tadi tips dari Mbok Jar, semoga bermanfaat. Silahkan share, like, dan subscribe bagi yang belum subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.